Selamat malam, perkenalkan nama saya Virginia Sambeka dengan NIM 21303039. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Pendidikan Ekonomi. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Risiko. Dan pada video ini saya akan meringkas seluruh materi pada pertemuan pertama hingga pada pertemuan terakhir. Dan pada pertemuan pertama kita membahas materi mengenai identifikasi resiko, mengenai kegiatan PLP atau PPL 2 yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Nah, pengenalan lapangan persekolahan atau PLP atau juga dikenal dengan praktik pengenalan lapangan atau PPL merupakan praktik lapangan bagi mahasiswa. Program sarjana pendidikan untuk memberikan pengenalan lapangan terkait persekolahan yang dilaksanakan di luar perguruan tinggi atau di luar kampus. Nah, identifikasi resiko ini merupakan proses mengenali potensi resiko yang dapat mengganggu pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, dalam konteks PLP atau PPL 2, resiko bisa berasal dari berbagai aspek seperti lingkungan, teknis, manusia, hingga aspek hukum. Nah, identifikasi resiko sangat penting untuk dilakukan agar potensi masalah bisa berlangsung. Nah, ada beberapa resiko yang umum dalam kegiatan PPL atau PLP. Nah, yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini merupakan seperti kondisi di sekolah, sarana dan prasarana yang ada di sekolah yang mungkin tidak memadai, seperti ada juga cuaca dan transportasi. Nah, selanjutnya kesehatan dan keselamatan. Contoh dalam kesehatan dan keselamatan ini contohnya penyakit, kecelakaan dalam perjalanan, cedera selama praktik. Nah, selanjutnya kehumasan dan hubungan interpersonal. Nah, dalam kehumasan dan hubungan interpersonal ini terkait komunikasi yang tidak efektif dengan siswa ataupun guru ataupun dengan seluruh staf pegawai yang ada di sekolah. Selanjutnya teknis, kesalahan dalam penyusunan perangkat pembelajaran atau masalah teknologi, misalnya proyektor, komputer, dan lain sebagainya. Selanjutnya hukum dan regresi. Dalam hukum dan regresi ini ada beberapa sumber resiko, yaitu yang pertama pelanggaran kode etik atau peraturan di sekolah. Nah, ada berbagai kategori resiko berdasarkan dampak. Yang pertama, resiko rendah. Dalam resiko rendah ini, resiko yang memiliki dampak yang minimal terhadap kegiatan dan bisa diatasi dengan mudah, misalnya kesalahan teknis yang sangat kecil. Yang kedua, resiko sedang. Dalam resiko sedang ini yang memiliki potensi mengganggu kegiatan, namun bisa ditangani dengan prosedur standar seperti keterlambatan penyampaian materi. Yang resiko yang tiga yaitu resiko tinggi. Resiko yang sangat tinggi ini yang sangat berpotensi mengakibatkan kegagalan total atau masalah yang sangat besar seperti kecelakaan atau konflik hukum. Nah, contoh resiko pada kegiatan PLP atau PPL 2 yaitu yang pertama risiko lingkungan. Contohnya saat cuaca buruk yang mengganggu perjalanan mahasiswa untuk menuju ke sekolah. Ada juga fasilitas kelas yang tidak memadai. Contohnya kurang alat bantu belajar ataupun tempat yang diduduki oleh seluruh siswa terdapat beberapa yang kurang layak. Selanjutnya resiko kesehatan dan keselamatan. Nah, mahasiswa terpapar penyakit menular di sekolah. Nah, ataupun terjadi kecelakaan saat mahasiswa menuju lokasi PLP atau PPL. Nah, yang resiko yang ketiga yaitu hubungan interpersonal. Nah, dalam hubungan interpersonal ini contohnya adanya ketidakcocokan komunikasi dengan guru pamong ataupun kepala sekolah serta pegawai dan staf yang ada di sekolah tersebut. Nah, konflik dengan siswa juga yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Selanjutnya ada resiko teknis. Resiko teknis di sini merupakan peralatan mengajar seperti proyektor, komputer yang rusak sehingga tidak dapat digunakan ataupun alat-alat mengajar yang tidak tersedia ataupun adanya kesulitan dalam mengoperasikan platform pembelajaran digital. Selanjutnya hukum dan etika. Nah, pelanggaran peraturan sekolah oleh mahasiswa. Contohnya ketika mahasiswa tersebut
melanggar peraturan yang ada di sekolah tersebut, seperti keterlambatan tanpa alasan yang jelas. Tentunya mahasiswa tersebut tidak mematuhi kode etik profesi guru. Selanjutnya, mengenai manajemen resiko. Pengertian dari manajemen risiko ini merupakan proses mengidentifikasi nilai dan mengendalikan ancaman yang mungkin terjadi pada perusahaan. Nah, selanjutnya, tujuannya yaitu untuk melindungi perusahaan dari adanya kerugian. Selanjutnya, untuk membuat kerangka kerja perusahaan ini menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga meningkatkan kinerja dari bisnis, mendorong perusahaan lebih proaktif dalam mengambil langkah dan mengurangi ancaman. Selanjutnya, tujuannya yaitu untuk membantu proses monitoring terhadap efektivitas strategi perusahaan. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama untuk mencegah kerugian finansial, dan yang kedua memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan yang ketiga meningkatkan perencanaan bisnis. Selanjutnya, ada beberapa resiko bisnis yang menjadi ancaman. Jadi ada beberapa resiko bisnis yang tentunya menjadi ancaman yang sangat besar, yaitu yang pertama resiko pasar, yang kedua strategi, dan yang ketiga resiko operasional, ada juga resiko finansial, ada resiko kredit, dan resiko hukum dan kepatuhan. Nah, ada metode dalam manajemen risiko, yaitu metode yang pertama mereview struktur organisasi perusahaan, yang kedua melakukan wawancara dengan pihak terkait, dan yang ketiga melakukan benchmarking, dan yang keempat melakukan self-assessment, dan yang kelima menganalisis dokumen perusahaan. Nah, selanjutnya dalam ruang lingkup manajemen risiko terbagi dua, yaitu risiko internal dan risiko eksternal. Nah, selanjutnya kita masuk dalam materi teknik pengukuran risiko perusahaan dan daftar kerugian personal potensial. Nah, teknik pengukuran risiko perusahaan bertujuan untuk menilai beberapa risiko yang dihadapi perusahaan dan dampaknya terhadap kinerja atau tujuan organisasi. Nah, ada beberapa teknik yang umum digunakan adalah yang pertama analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif di sini menilai risiko berdasarkan deskripsi atau penilaian subjek terhadap kemungkinan dan dampak yang biasanya menggunakan kategori seperti tinggi, sedang, atau rendah. Dan yang kedua, analisis kuantitatif. Mengapa dikatakan analisis kuantitatif? Karena dapat mengukur risiko secara numerik dengan manfaat data historis atau model matematis untuk menghitung kemungkinan dan dampak keuangan dari risiko seperti menggunakan nilai value atau risk VAR. Dan selanjutnya penilaian dampak probabilitas. Dan yang keempat, peta risiko. Nah, selanjutnya ada daftar kerugian potensial. Nah, kategori kerugian ini yang dapat dihadapi perusahaan sebagai akibat dari risiko. Dan ada beberapa jenis kerugian, yaitu kerugian baik dari finansial, seperti tadi apa yang telah dikatakan tadi, ada operasional, reputasi, kerugian hukum dan regulasi, serta kerugian strategis. Nah, saat ini kita akan membahas materi mengenai manajemen risiko perusahaan asuransi yang berfokus pada identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Nah, pada proses ini sangat penting karena perusahaan asuransi ini beroperasi dalam lingkungan yang sangat bergantung pada manajemen risiko. Untuk memastikan kelangsungan hidup dan profitabilitas mereka, berikut adalah poin-poin utama dalam materi tersebut. Yang pertama, identifikasi risiko dalam perusahaan. Yang kedua, evaluasi dan pengukuran risiko. Yang ketiga, strategi pengelolaan risiko. Dan yang keempat, reasuransi. Oke, itulah materi secara singkat yang bisa saya paparkan. Sekian dari saya, diucapkan terima kasih dan selamat malam.